Adinata. Selamat sore Mas Aris. Sore, Mas Said. Wah, sebentar. Coba lagi Mas. Ya, sore. Waduh, ini belum masuk lagi nih ya. Oke. Siap. Oke. Perlu ganti mic? Coba ganti sebelahnya. Wah. Cek. Nah, ini ini karena kebingungan ya. Mereka banyak banget soalnya di sini. Nggak apa-apa. Gimana kabarnya Mas Aris? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Baik. Jadi ini pertama kali setelah Lebaran atau kemarin sudah? Pertama kali. Pertama kali ya? Iya. Nah, Kemarin kan sebelumnya- tanggal merah tuh. Iya. Berarti kita ngucapin minal aidin wal faizin ya Mas Aris ya. Minal aidin, taqabbalallahu minna wa minkum. Ada salah kata, mohon maaf untuk semua sobat Solopos Sobat Ahmad. Selobos. Gimana Mas Lebaran? Alhamdulillah, Mudik ya? suasananya berbeda sekali. Jalan-jalan sepi, semua plat AD gitu kan. Itu bener loh. Karena biasanya pada tahun-tahun sebelumnya, 2 tahun yang lalu Iya. sama aja. Tapi tahun sebelumnya di luar Iya. pandemi, Iya. itu kalau udah momentum Lebaran di jalan, plat nomornya isinya B semua. bener nggak sih? Iya, saya mengalami sendiri ya, bertahun-tahun tinggal di Solo itu ya kayak gitu, luar biasa gitu kan. Mesti plat-plat luar kota, plat-plat jauh itu lintas provinsi itu masuk ke Solo semua, dan kita mau bergerak itu susah, macetnya luar biasa gitu Betul, kalau pas betul. Lebaran. Iya, karena memang ya gimana lagi Mas, sekarang kan momentumnya Iya, lagi pandemi seperti ini. iya. Jadi kemarin pas Lebaran juga jalanan di kota Solo sangat Cukup lancar ya. Iya, lancar. Bahkan saya menyebutnya bisa lengang ya. Bisa lengang. Iya, kondisinya. Karena di Iya. beberapa waktu saya keluar itu nyaris ya cukup ini. Kan toko-toko pada tutup terus semua dan sebagainya, belum buka. Kayaknya mulai rame itu hari ini kayak. Iya, betul. Kemarin kan masih ada sebagian yang belum masuk ya, Ya, kerja betul. ya. Ha-ha. Jadi masih suasana lebarannya masih sepi, beberapa toko masih tutup, aktivitas dan sebagainya itu jadi cukup ini. Iya. Cukup lengang. Cukup lengang. Biasanya nih kemarin hampir ngobrol-ngobrol sama teman-teman di Jakarta juga. Biasanya kalau hari Lebaran di Jakarta Iya. itu lengang, Iya. sepi. Sekarang kebalikan. Di Jakarta dari hari pertama udah mulai macet. Hari Oh, gitu. H+1 Lebaran itu sudah mulai macet. Tapi kita nggak akan ngobrolin masalah Iya. liburan ya, Iya. masalah Lebaran. Tapi kita Iya. ngobrolin masalah branding. Iya. Kita akan membahas cultural code ya Yes. di dalam branding. Emang seperti apa sih Mas cultural code-nya itu? Jadi ini yang mungkin perlu disadari oleh para pemilik brand. Jadi gini, melibatkan subculture atau budaya-budaya sub yang itu akan membangun ikatan emosional dengan konsumennya. Banyak contoh brand-brand itu menggunakan budaya-budaya lokal, baik itu identitasnya, logonya, kemasannya, cita rasanya, apapun dikaitkan dengan unsur budaya lokal setempat. Baik itu budaya yang dominan, subordinat, maupun budaya-budaya yang itu menjadi sebuah identitas bagi konsumen mereka. Nah, ini keunikan ini yang akan membuat ikatan emosionalnya lebih dapat nih. Orang Jawa tentu akan lebih familiar dengan Jawanya. Orang Sunda akan familiar dengan kesundaannya. Itu. Orang Indonesia akan familiar dengan keindonesiaannya. Nah, bagaimana kita menangkap itu sebenarnya? Kultur itu kemudian kita jadikan menjadi unsur pembangun dalam membangun sebuah brand. Banyak contohnya nih. Saya ngambil contoh lokal dan nasional. Contoh yang paling sederhana adalah saat ini kita sedang on air di Solo Pos. Kata Solo itu adalah salah satu unsur yang cukup melekat di otak konsumennya orang Solo. Betul. Kenapa lawan-lawan kompetitor tidak bisa menyaingi gitu kan? Karena kata Solo Pos itu sudah melekat kuat sekali. Betul. Dengan menggunakan kata Solo itu sendiri. Setuju. Luar biasa. Kompetitornya pada tumbang semua tuh. Kata Solo, Solo Pos itu menjadi melekat menjadi miliknya, identitasnya korannya Solo gitu kan. Saya nggak tahu ya, awalnya disengaja atau tidak sengaja penggunaan kata Solo Pos itu kemudian dilekatkan dengan kata Solo. Andai kata dulu tidak namanya Solo gitu kan, Solo Pos atau namanya Tirta Pos misal, kan tidak ada hubungannya dengan identitas kesoloan gitu kan. Iya. Ini kan jadi kuat sekali, luar biasa. Nah, contoh lagi di tingkat nasional, mungkin teman-teman tidak menyadari kata ojek ini kan sangat khas sekali dengan keindonesiaan kita. Di luar negeri nggak ada kata ojek gitu. Yeah. Mau nyari ojek atau apa dan sebagainya nggak ada. Mungkin kita mengadopsi saja taksi dan sebagainya, tapi yang asli Indonesia itu kan ojek gitu kan. Kemudian ada saya menyebutkan Gojek gitu kan. Iya. Itu kan Indonesia sekali itu ojek gitu. Itu baru sebuah identitas, belum lagi cita rasa. Saya menyebutkan brand Indomie contohnya gini.
Mereka melakukan riset sebenarnya makanan apa yang tiap kota itu ada dan nomor satu di Indonesia. Mereka tidak main-main dalam membangun sebuah brand, tidak sekedar mengeluarkan produk, tapi mereka berdasarkan survei, berdasarkan riset yang mereka lakukan. Nah, berdasarkan data yang mereka temukan, berdasarkan riset, ada satu makanan yang itu menjadi nomor satu di Indonesia dan itu hampir setiap daerah ada. Soto. Betul. Soto Betawi, soto Kudus, soto Padang, dan sebagainya. Akhirnya dengan pendekatan subculture ini, Indomie waktu itu di era berapa ya, 90-an atau 2000 mengeluarkan Indomie rasa soto Padang, rasa soto Aceh, dan itu dijual di daerah masing-masing, tidak dijual di daerah di luar yang daerah tersebut. Ini kan keren sekali, gitu. Luar biasa pendekatan kultural ini yang mampu mendekatkan konsumen dengan brand kita. Gitu. Ini keren sih karena memang ini baru saya yang bener juga ya, maksudnya kayak Indomie, kayak produk mie lah ya, produk mie yang ada banyak sekali variannya. Itu tadi itu mereka ternyata riset terlebih dahulu makanan apa yang ada di setiap kota, bener soto ya. Dan itu juga termasuk salah satu yang paling laris juga mungkin ya. Iya, dan ini menjadi fenomenal sekali waktu itu kan. Varian-varian mie ini dengan penggunaan subculture masing-masing, baik itu makanan lokal mereka dan sebagainya, akhirnya disambut hangat oleh masyarakat kita gitu kan. Mereka mereka bangga nih meskipun itu kan rasa soto gitu kan, bukan bisa diartikan bahwa itu soto beneran, tetapi itu kan membangun ikatan emosional yang cukup kuat dengan konsumen di daerah masing-masing kan. Iya, ini sekarang lagi rame nih Mas Aris, ini berkaitan dengan produk sepatu. Balik lagi ke sepatu karena sekarang sepatu lagi rame-ramenya, apalagi sepatu yang lokal. Lokal pride banyak yang bilang, bahkan sekarang sepatu lokal tuh yang brand-brand tertentu itu bahkan harganya luar biasa. Atas nama harganya. Dibangun atas nama lokal punya. Iya. Jadi nih kesadaran masyarakat akan lokalitas ini semakin baik di di konsumen kita. Perilaku konsumen di Indonesia pelan-pelan ini ada kesadaran baru bahwa mereka bangga dengan kelokalan mereka kayak gini. Contohnya sepatu. Barusan kemarin saya buka lagi IG yang dikelola teman saya, lokal.ina, akun IG lokal.ina, bagaimana dia mensupport brand-brand lokal yang luar biasa. Sepatu sekarang itu luar biasa. Anak-anak muda sekarang itu sepatu harganya fantastis. Iya betul. Bahkan bisa dijadikan sebuah investasi saat ini. Setuju. Beli yang limited edition, kan dia keluarkannya cuma limited edition, dijual harga mungkin hari ini 5 juta lah contohnya. Karena itu sudah sold out, dicari nggak ada, maka dalam beberapa minggu atau beberapa bulan itu nilai sudah 2 kali lipat. Betul. Itu luar biasa ini. Iya. Nah ini pergerakan perilaku konsumen dan terhadap nilai kelokalan ini menurut saya harus disambut dengan baik. Baik itu pemilik brand, baik itu pemerintah, semua stakeholder yang punya kepentingan untuk memajukan brand lokal, ini saatnya, ini momentumnya gitu sebenarnya, untuk segera ditangkap kayak gitu. Jadi memang bisa dibilang tadi itu Mas, saya perhatikan juga seperti yang sudah Mas Aris bilang bahwa sepatu-sepatu lokal itu bahkan sebagai ajang untuk orang berinvestasi, berbisnis kembali. Contoh kemarin lah, salah satu brand distro yang cukup besar di Solo mengeluarkan produk sepatu, bekerja sama dengan produk lokal juga. Mereka mengeluarkan 5.000 pasang kalau nggak salah, 5.000 pasang sepatu. Dan itu habis dalam waktu 2-3 menit. Habis, ludes. Setelah beberapa hari kemudian, ternyata di online shop banyak sekali yang menjual. Harganya sudah beda. Oke, ini seperti menarik ya Mas ya. Kita akan lanjut lagi nanti untuk Sobat Selopos yang ingin sharing-sharing, mau nanya sama Mas Aris, mungkin sekarang mau membangun bisnis, baru akan memulai bisnis. Ini adalah hal yang sangat penting sekali untuk dipertimbangkan. Momentumnya lagi pas banget nih, seperti yang Mas Aris bilang tadi. Monggo silakan. Ya mau sharing-sharing, mau tanya-tanya bisa di 081 226 103. Setelah jeda komersial break berikut ini kita akan kembali lagi. Siap. Siap. Mau diterusin nanti beberapa dibacain sambil nanti kita sambungin. Iya. Ini karena pertanyaan juga bagus nih, Mas. Nanya tentang branding ya.
Ini kalau tadi kan bahas tentang branding sebuah produk ya. Kalau branding sebuah jasa atau misal jasa studi grafis itu bisa dalam cara gimana aja untuk contohnya. Nah, terus untuk startup budget mid low, belum punya web dan juga market yang masih blank di lokasi baru. Apakah perlu survei juga? Terima kasih. Bagus nih pertanyaannya. Ya, jadi gini teman-teman, branding itu kan macam-macam nih. Bisa branding produk, bisa branding jasa, bahkan bisa branding personal. Betul. Branding kota juga bisa dan sebagainya. Branding itu tidak sebatas terkait dengan produk saja, tetapi bisa jasa, bisa kota, bisa personal dan sebagainya. Nah, kalau teman-teman bergerak di bidang jasa, maka teman-teman kan harus menentukan nih sebenarnya ceruk pasarnya itu di mana nih. Kan harus meskipun kita tidak punya budget besar gitu kan, tetapi minimal kita punya usaha untuk melakukan survei yang bisa kita lakukan. Tidak harus dengan menggunakan budget nih. Sebenarnya desain yang kita kerjakan ini dibutuhkan oleh siapa sih? Apakah para profesional, apakah untuk para pelaku UKM ataukah dan sebagainya? Tentukan itu. Karena apa? Kesalahan terbesar biasanya adalah menentukan target marketnya. Kalau kita tidak paham siapa TM kita, maka kita akan kebingungan nih. Contoh nih, saya membawa bedil atau anak panah, kemudian saya saya lesatkan, tapi saya nggak tahu tujuannya kemana nih gitu kan. Kan nggak mungkin nih kalau saya punya panah dan anak panah kemudian saya lesatkan, ketika saya tidak punya tujuan, maka kan kebingungan nih sebenarnya anak panah mau saya arahkan kemana. Nah sama ketika teman-teman membangun brand baru, tentukan dulu langkahnya, TM-nya siapa nih. Baru setelah itu, setelah ketemu TM-nya adalah branding kita tentuin nih sebenarnya yang mau dikuatin di sisi mana. Jadi pelan-pelan, tidak semuanya harus digarap semuanya. Apakah dari sisi keunikannya, pembedanya, apanya yang bisa dilakukan oleh teman-teman sesuai dengan kadar kemampuan yang dimiliki saat ini. Betul. Ini sebenarnya sudah pernah kita bahas sebelumnya, karena saya sendiri juga dalam hal jasa. Iya. Ya. Jadi membranding dalam hal jasa memang terkadang itu PR-nya lebih berat karena kita membawa diri kita sendiri, bukan produk. Kalau diri kita sendiri, kayaknya kalau seumpamanya membrandingnya terlalu berlebihan, gimana? Kelihatan gitu ya. alay gitu ya. Ya tapi memang kita harus lakukan ya. Mau nggak mau. Pada saat awal saya belajar juga kita harus mengetahui bagaimana cara untuk membranding diri kita sendiri. Jadi secara nggak langsung saat disebutkan nama kita, orang sudah tahu, masih yang itu. Itu tuh. MC kondangan dong. Oke, ini balik lagi ke pembahasan kita yang tadi sempat terputus juga. Jadi kalau yang mau bertanya, mau sharing-sharing lagi, nanti setelah ini kita akan bacakan lagi. Monggo silakan bisa di 081226 103 103. Kita kembali membahas mengenai cultural code ini, Mas ya. Iya. Seperti yang sudah tadi kita ungkapkan di sesi awal, di sesi pertama, bahwa memang sekarang sebenarnya adalah momentum yang sangat bagus yang bisa digunakan oleh teman-teman, apalagi yang akan memulai sebuah usaha. Karena sekarang sudah mulai sadar tentang produk lokal. Ternyata produk lokal itu juga bagus juga. Nah, kita juga harus bisa memanfaatkan momentum yang baik ini. Jadi gini, ini kan kesadaran baru tumbuh nih akan nilai lokalitas, tentang otentik, tentang kejujuran. Ini kan momentum buat teman-teman yang ini mau berusaha di lapangan wirausaha gitu kan, entrepreneur. Nah, ini ada fenomena baru juga yang bagi saya cukup menarik. Jadi kalau dulu impiannya generasi muda itu jadi PNS, ternyata sekarang impian barunya bukan PNS, jadi entrepreneur sekarang. Sekarang anak muda sekarang luar biasa, bisa nyalip generasi tua untuk di usia mereka. Meskipun nanti ketahanan bisnisnya masih perlu diuji ya, tetapi di usia sekarang, usia kuliah dan sebagainya, mereka sudah punya bisnis, bahkan punya beberapa cabang yang mereka miliki. Ini kan tidak terjadi di masa-masa terdahulu. Ini kan fenomena baru. Iya benar, karena memang ya tadi itu, terkadang kalau semuanya kita tidak bisa menangkap momentum itu akan terbuang sia-sia juga. Jadi memang sekarang momentumnya apa, yang lagi in apa, yang lagi rame apa, itu harus bisa menangkap dengan cepat ya. Ini kita jawab lagi yang ada di pertanyaan ya Mas ya. Selamat sore, saya sedang menyimak ulasannya karena kebetulan saat ini sedang mendampingi istri dalam upaya merintis
usaha sebagai seorang entrepreneur. Wah, bukan Namun- lagi sebagai seorang PNS ya. Wah, ini jadi mentor untuk istrinya ini gitu kan. Oke. Oh, ini mau request ternyata. Oh, request. Saya pikir mau tanya, ternyata mau request. Nah, ini kita berbicara ini aja deh, Mas. Orang-orang yang sekarang seperti yang dibilang sama Maris tadi bahwa cita-cita sekarang bukan lagi menjadi seorang PNS tapi menjadi seorang wirausaha. Ini saat ini apa sih sebenarnya yang harus dibutuhkan sekali oleh orang yang akan membangun sebuah usaha? Iya. Yang paling penting pertama adalah mindset sebenarnya. Bukan modal ya? Bukan sebenarnya. Modal iya butuh, tetapi ketika mindset ini tidak terbangun dengan baik, ini modalnya akan cepat habis. Akan luluh lantak nanti di proses perjalanan. Karena apa? Mindset itu harus dibenerin dulu nih. Jadi pengusaha kan berbeda nih nanti dunianya. Nah, mindset itu harus dibetulin beneran, kemudian mindset menjadi seorang wirausaha itu akan sangat berbeda nanti dunianya dengan orang-orang yang kerja kantoran, jadi pegawai dan sebagainya. Ini harus dibenahi dulu, baru nanti skill-skill yang lain perlu diasah. Karena gini, bisnis ini bukan sekedar jual barang, tetapi ada bagaimana kita mengelola SDM, bagaimana kita mengelola penjualan, bagaimana marketingnya, keuangannya, brandingnya, dan sebagainya. Aspeknya cukup banyak sekali. Tetapi itu kan akan terlatih dengan perjalanan waktu yang kita lakukan. Jadi memang banyak orang yang pada saat ingin memulai sebuah usaha itu berpikirnya, waduh ini nggak punya modal, padahal yang utama bukan itu. Walaupun memang itu dibutuhkan juga, tapi yang utama bukan itu sebenarnya, Mas ya. Nah, itu butuh dibenerin itu mindsetnya itu. Butuh model itu mindset yang salah maksudnya. Mindset yang salah. Karena sebenarnya kalau seumpamanya, ini contoh nih ya, kalau semuanya kita punya circle atau link yang baik, itu kita mau jualan apa aja, kalau kita punya teman itu bisa ya. Iya. Ketika mindset bener, kemudian menemukan ekosistemnya, menemukan jaringannya, teman-teman akan bisnis mudah sekali. Saya pernah melakukan praktek. Dulu ketika awal-awal saya pernah melakukan sebuah bisnis, saya tidak punya modal sama sekali. Sama sekali. Bayangkan saya nggak punya produk, nggak punya duit awal-awal waktu itu terjun. Kemudian saya punya modal himpun saja. Kemudian saya minta ke teman-teman, ada nggak nih teman-teman yang punya butik nih? Ada, Mas. Oke, saya kenalan. Kemudian saya datang ke butiknya, minta izin. Saya minta izin ya, tak jualin produknya. Saya hanya modal. Saya minta izin, saya fotoin. Waktu itu belum booming online, mungkin 10 tahun yang lalu ya. Belum ada itu ya? Ya sudah ada, tapi belum se-booming seperti sekarang. Belum seperti sekarang. Mas medianya masih marketplace belum seheboh sekarang. Nah, kemudian saya modal foto, kemudian saya jualan lewat online waktu itu. Kalau mindset saya tidak benar, 3 bulan pertama saya mesti nyerah. Betul. 3 bulan tidak ada transaksi, bayangkan. Nyerah. Tetapi setelah 3 bulan, saya bisa mengirim ke Aceh, Padang, Papua dengan nilai-nilai yang lumayan. Sekali kirim mungkin bisa sampai 10 juta, 15 juta untuk kirim produk batik ke Papua, ke Aceh, Sumatera. Ini berhubungan dengan cultural code juga loh, batik. Iya, betul. Kenapa waktu itu memilihnya batik? Jadi gini, waktu itu sesuatu yang dekat dengan saya, dekat dengan budaya saya. Kemudian diaspora orang Jawa ini kan banyak sekali nih, berbagai Indonesia. Karena saya orang Jawa dan saya paham bahwa ini diaspora orang Jawa ini banyak sekali nih di berbagai daerah. Mereka tidak punya waktu, sewaktu-waktu bisa datang ke Solo nih. Mas, mereka akan kangen kan dengan batik. Betul. Nah, akhirnya waktu itu saya pilih batik nih. Dan itu berhasil ya, Mas ya? Berhasil waktu itu sampai website saya itu dihack berkali-kali waktu itu. Wah, saya kaget waktu itu. Waduh gitu. Tapi akhirnya usaha itu saya tutup karena memang ada sesuatu tadi ya, permainan cukup kasar sekali waktu itu di awal-awal. Bayangkan saya sudah membayar tim IT untuk memaintain itu, tapi saya dihajar habis-habisan. Tiap minggu, tiap bulan saya dihack terus itu website saya. Itu ya sudahlah, karena ini kayaknya terlalu karena bermain di luar itu. Kemudian saya bermain di yang lain. Iya, karena memang dalam dunia bisnis ya, ini harus siap menghadapi apapun. Rintangan yang akan dihadapi. Seperti betul. Mas Aris juga pas awal merintis juga mungkin nggak kepikiran sampai ke situ, sampai dihack berkali-kali. Ini niat banget nih berkali-kali. Itu kenapa biasanya, Mas? Jadi gini, saya menggunakan istilah tadi, menggunakan ilmu cultural codes tadi. Sebenarnya saya menggunakan identitas kesoloan sebenarnya. Saya tidak usah bacakan di sini gitu kan. Dan itu orang se-Indonesia tahu bahwa itu paling gede se-Indonesia.
saya bocorin nggak apa-apa ya waktu ya website saya waktu itu, dan apa-apa. itu langsung luar biasa, saya diajar habis-habis. Saya menggunakan kata batikklewersolo.com. Oke. Ini cultural code-nya luar biasa. Bayangkan. Kuat banget lah kalau itu, Mas. Seorang se-Indonesia tahu itu kan. Iya, Bayangkan. Saya pertama sudah memikirkan itu kan. Saya langsung menggunakan cultural code itu tadi, batik kelawar gitu. Orang langsung push langsung di dunia online kan. Wah, situ. Ini ya sudahlah, nasibnya waktu itu memang tidak saya pertahankan. Karena saya waktu itu kan saya masih pertama kali masuk di dunia online, kemudian saya IT masih lemah waktu itu. Jadi akhirnya ketika untuk memaintain IT itu cukup besar juga biayanya gitu kan, karena saya diajar habis-habisan itu. Akhirnya wah ini saya ini ada sesuatu nih, saya kan minggir dulu lah, di yang lain nggak apa-apa. Kok dulu kok bisa kepikiran bagus kayak begitu ya, batik klewer? Orang kan langsung mindsetnya wah Solo nih, batik klewer nih. Iya. Ya tadi apa namanya, saya sudah berpikir waktu itu ya, bibit-bibit ilmu branding itu sebenarnya sudah dari dulu udah ada ya. Saya tidak sadar melakukan itu, tetapi formulasinya itu sebenarnya sudah dilakukan, tapi istilahnya kan tidak paham. Yang saya lakukan ini sebenarnya cultural code, tapi waktu itu kan saya tidak sadar istilah itu cultural code kayak gitu kan, dan sebagainya. Nah ini saya lakukan, saya survei kompetitornya siapa, kemudian nama-nama yang sebenarnya sangat familiar di Indonesia itu apa gitu kan. Akhirnya saya memasukkan unsur cultural code itu agar ini orang ketika langsung buka website itu langsung nyantol gitu kan, set gitu kan, orang iya ya ini kesulitannya langsung dapat gitu. Oke, ini saya menangkap momentum ini sebenarnya sempat dipakai juga sama teman-teman yang dulu sempat viral adalah kue artis kekinian. Mereka kan menangkap apa sih cultural codes-nya dari masing-masing kota. Kayak di semua kota ada di kota-kota besar. Ada di Malang, ada di Solo, di Jogja. Iya, awalnya kan di Malang tuh sama salah satu Stradel ya. Itu kan langsung boom. Dan itu mengangkat apa namanya kota Malang sekali lah, dengan apel Malangnya, dengan stradelnya segala macam. Itu apakah juga mereka manfaatkan cultural code juga itu? Menurut saya ini ada irisan yang mungkin agak bermasalah ya sebenarnya. Ada cultural code, ada personal yang dimasukkan, personal branding. Nah ini kan membawa nama personal yang itu sebagai nilai jual utamanya. Akhirnya kan tidak kuat ya. Dalam artian gini, orang yang personal brandingnya kuat, kemudian dia mengeluarkan bisnis, itu biasanya ada yang berhasil atau tidak. Yang berhasil ketika namanya itu sebagai nilai jual, tetapi kualitas produknya, manajemennya dan sebagainya itu baik, maka usaha itu akan baik. Tetapi kalau kedodoran di manajemennya, ini juga akan bermasalah. Nah, kue-kue kemarin itu kan ada unsur lokalnya, tetapi juga ada unsur personal brandingnya juga. Ini irisan yang kayaknya kemarin tidak memainkannya dengan cantik, akhirnya berguguran gitu kan. Betul. Akhirnya ya berguguran satu persatu ya Mas ya. Iya. Karena harus bisa tadi itu, gimana pun kita kalau semuanya di masing-masing daerah, masing-masing kota yang harus ada ciri khasnya, cultural code-nya itu. Ini sebenarnya bisa dimanfaatkan loh ya sebenarnya oleh teman-teman millennials zaman now, karena sekarang kan orang belum bisa berkunjung jauh-jauh, apalagi kemarin juga mudik nggak bisa. Ini kan bisa manfaatkan apa nih oleh-oleh khas dari kota Solo, kuliner kah, atau mungkin seperti yang Mas Aris bilang, orang tuh kalau ke Solo